Sini saya akan menjelaskan cara operasional mesin bubut Coldcaster Master. Adapun urutannya adalah yang pertama, ini di posisi off dulu, ini posisi off, kemudian kita on kan. Nah, setelah on, kemudian kita tekan starting motor, tekan warna hijau. Nah, terus di sini RPM-nya sudah tertera misalkan 40. Jadi ini kenapa ini bisa 40? Karena ini lurus yang warna kuning. Oke. Terus kita nyalakan. Untuk menyalakannya, untuk mendapatkan putaran yang searah jarum jam, ini ke bawah. Tuas kita atur ke bawah. Maka efeknya benda kerja berputar. Oke, kemudian kalau mematikannya, tuas kita kembalikan ke posisi tengah. Berhenti. Kemudian kalau kita putar balik, ingin putaran balik, berarti ini tuasnya ke posisi ke atas. Efeknya putarannya ke atas. Oke, kemudian itu putaran yang pelan. Kalau kita ingin merubah ke putaran yang tinggi, maka pastikan cek posisi berhenti. Oke, setelah itu kita rubah. Misalkan kita ingin putaran 770. Nah, ini kita rubah ke 770, berarti warna biru. Warna biru kita luruskan. Oke, kalau sudah sama seperti tadi, kita gerakkan ini ke bawah. Nah, putarannya akan lebih cepat daripada yang tadi. Kita matikan, dia akan berhenti pelan-pelan. Kita putar balik bersama. Oke, itu tentang operasional mesin bubut Coldcaster Master. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penjepitan benda kerja di mesin bubut Coldcaster Master. Di sini kita menggunakan tipe tri-jojak, tipenya 4-cut. Nah, 4-cut itu di sini hijaunya itu ada angka 1, 2, 3. Dan di ceknya itu pun juga ada nomornya. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa ketika nanti kita pemasangan itu jo yang nomor 1 berarti mendapatkan nomor 1, yang 2 masuk nomor 2, 3 nomor 3. Contoh ini kita cara pemasangannya. Kita pakai kunci cek metodenya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ada pen yang menonjol. Jadi ketika nanti proses penjepitan benda kerja, ketika kita aktif, pen ini tidak boleh menonjol, jadi harus rata. Nah, cara pemasangan jo-nya bagaimana? Ini kunci kita paskan, kita putar berlawanan arah jarum jam sampai mentok. Ini mentok, kita kembalikan setengah putaran. Oke, setengah putaran. Kemudian kita lepas, kita kembalikan. Contoh di sini jo nomor 1. Maka ini kita masukkan di cek nomor 1. Nah, ini nomor 1. Oke, ini kita masukkan. Caranya dengan ini ditekan. Bolanya ditekan, ini kita masukkan. Terus kita ngatur gigi yang keluar. Contoh di sini 1, 2, 3. Berarti gigi yang keluar 3. 1, 2, 3. Kemudian kita putar nomor 2. Berarti kita masukkan juga sama. Ini kita masukkan. Gigi yang keluar 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. Jadi ketiga-tiganya harus sama. Kemudian kita pakai kunci cek, kita putar sampai efeknya jo-nya akan masuk, bergerak masuk. Sudah kita pasang. Masukkan.
Jadi ketika proses penjepitan, pen di sini harus rata. Tenaga sudah ini rata. Jadi ini penjepitan yang benar. Kemudian kalau penjepitan yang salah bagaimana? Nah, contoh, jadi ini bendanya diameternya 32 mm. Misalkan ada benda dengan diameter 44. Maka bagaimana cara penjepitannya? Maka kita harus mengatur jo yang keluar. Misalkan kita tidak mengatur, contoh tadi jo yang keluar 3, ini kita lepas, kita pasang. Nah, ini kita pasang. Nah, ini penjepitan yang salah. Ini pennya masih keluar. Jadi penjepitan seperti ini tidak dibenarkan. Karena apa? Berarti penjepitan ini benda kerja tidak terjepit maksimal. Karena ada batasannya. Terus penjepitan yang benar bagaimana? Ini sama seperti tadi. Benda kita lepas, ini kita kendorkan, kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, kita coba, kita atur, ini kita keluarkan 1 gigi. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus kita pasang. Coba kita pasang. Jadi untuk yang benda 3 diameter 44, kita coba benarnya keluar 4. Efeknya apa? Efeknya pennya masuk. Inilah penjepitan yang benar. Terus kalau yang keluar 4 kita gunakan untuk menjepit benda yang kecil bagaimana? Sama, pennya akan maksimal. Nah, ini tidak bisa terjepit. Inilah sistem penjepitan dengan forecut, tipe forecut. Ada batasan pen, pengaturan pen. Oke, itulah cara penjepitan dengan cak model forecut. Saya akan menjelaskan tentang penjepitan cak dengan model universal trijo cak, tapi sistem penggeraknya itu dengan sistem scroll. Nah, ini titik awalnya, ada titik awalnya. Nah, kemudian ini kita putar terus, misalkan ini kita tahan. Nah, yang awalnya dia di tepi, dia akan di tengah. Di tengah terus kita teruskan sampai lanjut sampai dia akan di titik akhir sini. Nah, untuk pemasangannya itu harus urut. Nah, di sini kita lihat ini jo-nya. Ini juga ada nomornya 3 2 1. Kita lihat kalau ini kita pasang 3 2 1. Ini kita pasang seperti ini. Ini dilihat dari alur giginya sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi pemasangannya harus urut. Cara pemasangannya bagaimana? Jadi yang nomor 1 terlebih dahulu itu kita masukkan, kita putar di sini. Nah, kita cari titik awalnya. Di sini juga ada angkanya. Ini nomor 3. Terus kita cari angka 1. Nah, ini angka 1-nya. Kita putar di titik awal. Cari titik awal, kemudian ini kita masukkan. Oke. Titik awal. Ini kita masukkan. Nah, terus ini kita putar. Nah, ini kita cek. Oh, tidak bisa dilepas, berarti dia sudah masuk di alur. Tinggal kita putar. Kita cari yang nomor 2. Oke, nomor 2. Kita lihat juga di titik awalnya. Jangan sampai kelewatan. Oke. Jadi ini kita masukkan. Oke, tidak bisa dilepas. Terus kita cari, kita putar, kita ya masukkan yang nomor 3. Oke, nomor 3 ya, kita masukkan di nomor 3. Dilihat titik awalnya. Oke. Nah, terus kita putar sampai final. Kita lihat masalahnya sampai ketemu 1 titik.
efeknya ketemu di satu titik pusat tengah center. Nah, ini beda dengan yang 4K tadi. Kalau 4K tadi di sini ada pennya, tapi kalau untuk yang universal Trijojak model scroll itu tidak ada. Berarti ketika kita pemasangan benda kerja untuk diameter, nah seperti ini tidak diperkenankan ya. Nah, meninggalkan kunci cak posisi seperti ini tidak diperkenankan, upayakan selalu dilepas. Nah, kembalikan. Untuk pemasangan benda kerja dengan diameter berapapun tidak ada pengaturan jauhnya. Contoh ini diameter 32, apapun diameter 44, contoh diameter 32, ini kita klik. Jadi ini lebih fleksibel tanpa ada pengaturan gigi seperti yang model 4K. Oke, ini yang diameter 32. Misalkan kita mau menjepit diameter 34, 44, kita tinggal mengendorkan saja tanpa harus mengatur jauhnya. Oke, itulah sistem penjepitan dengan cak model scroll. Oke, di sini saya akan menjelaskan teknik pemasangan alat potong dan proses penyayatannya nanti. Nah, ini kita lihat ada dua alat potong ISO 2 carbide, sudutnya 45 derajat dan sudut ISO 6, sudutnya 90 derajat. ISO 2 itu digunakan untuk facing atau mengurangi panjang benda kerja. Oke, kita pemasangan ISO 2 terlebih dahulu. Pemasangannya pada holder. Ini holdernya, ini kita masukkan yang aman saja, jangan overhang. Kemudian ini kita kunci sampai maksimal. Terus ini juga sama, 2 lah, paling enggak 2. Oke, terus kita masukkan di tool pushnya. Nah, tool pushnya ini bisa kita putar multifix ya, ini pakai sistem eksentrik. Nah, ini proses pemasangannya. Jadi ini kita ngatur senternya bisa menggunakan tool center, bisa juga menggunakan left center. Ini salah satu dengan tool center. Nah, ini posisinya posisi kencangnya ini berarti ini kita putar maksimal. Bisa searah jarum jam atau kebalikannya. Ini kita lihat, ini harus rata. Kurang naik berarti ini kita atur dengan ini. Kurang naik sedikit, kendorkan, naikkan. Oke, itu dengan metode tool center atau bisa juga dengan menggunakan left center. Dengan cara ini kita majukan. Terus, nah ini kita kira-kira center apa enggak? Oke, kurang naik, ini kita naikkan. Oke, itu pemasangan ISO 2 maupun ISO 6 sama metode pensenterkannya. Terus ini kita lepas, ini kan lurus. Nah, pemasangan baut ini harus selalu lurus. Tool centernya harus selalu sejajar. Ini kita pasang, kita masukkan. Ini kita kunci. Bisa kita putar ke sini ataupun ke sana, karena ini modelnya dengan eksentrik. Oke, ini pemasangan pahat. Terus misalkan ini kita mau proses facing atau meratakan, teknisnya yang pertama benda kerja kita kasih spidol lah untuk mempermudah.
Oke, teknisnya mesin kita nyalakan, terus ini kita sentuhkan, mesin berputar. Ini kita gerakan manual terlebih dahulu. Ini kita sentuhkan, eretan memanjang kita putar sampai menyentuh benda kerja. Nah, ini ada chipnya. Kemudian eretan memanjang kita atur skala 0. Terus kalau sudah nyentuh skala dieretkan, terus eretan melintang kita bebaskan, mundur berarti. Kemudian masukkan depth penyayatan atau kedalaman penyayatan. Misalkan ini kita masukkan 1 mili. Maka kalau sudah ini berarti benda kerja berkurang 1 mili. Kemudian lakukan proses penyayatan secara manual. Nanti eretan melintang kita gerakkan lagi. Ini contoh gerakan manual. Oke, sampai tengah. Kalau memasangkan part center berarti hasilnya rata. Kalau sudah sampai tengah habis, ini kita bebaskan, terus ini kita mundur. Kita berhenti, kita lihat. Ini kalau pemasangan partnya center, jadi hasilnya rata. Terus kalau kita gerakkan otomatis, nah otomatis di sini otomatis penyayatan, berarti feedingnya contoh 0,03. Kita lihat satuannya milimeter per putaran, 0,03, luasnya pada posisi CLT1B. C itu yang mana? C luas di sini C. Kemudian L itu pengaturan roda gigi perantaranya ya. Ini sudah kita atur pada posisi L. Kemudian T 1W. Maksudnya dalam satu putaran itu skala pada eretan bergeser 0,03. Ini kita lakukan proses penyayatan kembali. Contoh. Ini kita kasih beda lagi. Kita sentuhkan. Kembali ini kita nolkan. Kita bebaskan. Kita masukkan depth-nya 0,8 misalkan, tadi ke strip 4. Otomatis melintang. Ini kita tarik. Ini kita masukkan. Ini kita aktifkan. Naik. Maka ini akan bergerak secara otomatis tanpa kita gerakkan. Oke, sampai tengah habis. Ini kita matikan, kita bebaskan eretan memanjang. Sekali lagi, kalau pemasangan part kita center, nah efeknya di tengah ini tidak akan ada sisanya. Oke, itu pembuatan casing. Oke, ini contoh misalkan pemasangan part kita tidak center dan kita gunakan untuk nyayat ya kan. Nah, jadi apa? Kita lihat, ini kita lihat pemasangan part tidak center lah. Biasanya ini
apa? Kita lihat. Di sini kita nyalakan. Ini proses yang salah ya, pemasangan bahan yang tidak center. Kita lihat, kita sentuhkan, ini kita nyalakan sama hasilnya 0,6 misalnya. Kita akan proses penglihatannya. Jadi nah, ini di tengahnya ada sisanya. Ini proses yang salah. Jadi jangan sampai seperti ini gitu kan. Nah, contoh pemasangan bahan yang tidak center efektif, pada benda kerja masih ada sisa atau biasa disebut dengan puting. Akan membahas tingkat ketelitian skala pada eretan melintang. Contoh di sini tertuliskan 0 sampai 0,2, dan kalau kita putar satu putaran dia sampai di angka 4,8. Nah berarti satu putarannya berapa? 4,8 ditambah 0,2, maka nilai satu putarannya 4,8 tambah 0,2 itu sama dengan 5 mm. Kemudian nilai satu stripnya berapa itu kan, kita lihat 0 sampai ke 0,2 itu terdapat 10 strip, maka nilai satu stripnya ini contoh, nah, 0 sampai 0,2 ada angka 0,2 tadi, ini kita lihat ada jumlah stripnya 10, maka nilai satu strip di sini itu sama dengan 0,2 kita bagi 10 sama dengan 0,02. Berarti nilai satu strip di eretan tadi itu 0,02. Berarti bahan kita masukkan satu strip, maka diameter benda kerja kita akan berkurang 0,02. Untuk nilai satu putaran bisa ini. Nah, 4,8 ditambah 0,2 sama dengan 5 mm. Contoh perhitungannya. Oke, ini kita menyenterkan pahat ISO 6. Selain dengan tool center bisa juga atau lap center, bisa juga dengan langsung dengan bendanya. Dengan catatan bendanya sudah di facing. Ini kita kira-kira sejajar. Kurang naik, berarti kita kendorkan, kita naikkan. Kurang sedikit, kita lagi. Nih, kira-kira pas tengah. Oke. Terus di sini kita akan membuat benda dengan ukuran 24 sepanjang 10 mili. Contoh di sini bendanya itu berasal dari diameter 26. Maka perkiraannya berkurang 2 mili. Caranya, mesin kita nyalakan. Paling mudah itu sebenarnya ini dikasih tanda spidol. Ketika menyentuh benda kerja itu supaya kelihatan. Ini kita sentuhkan ISO 6. Menyentuh, kemudian skala eretan melintang itu kita nolkan. Setelah kita nolkan, pahat kita bebaskan dengan menggeser eretan memanjang sampai bebas, posisinya di luar. Oke, terus masukkan kedalaman, misalkan ini kita kurangi 1,5, berarti dari 0 ini kita maju 1 berarti 1 mili, 1,5 berarti 1,2, 1,4, 1,5 tengah-tengahnya. Oke, kalau sudah pahat kita sentuhkan sampai menyentuh. Oke, ada chipnya. Kalau sudah menyentuh, skala eretan memanjang kita atur posisi 0. Eretan
oh. Kemudian kita gerakkan sepanjang permintaannya 10 mili, berarti ini kita geser maju sepanjang 10 mili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Jadi kita maju itu dasarnya skala 9 sampai di 10. Oke, sampai 10. Kalau sudah skala eretan melintang ini sudah sampai 0, skala eretan melintang kita bebaskan. Ini kita matikan. Oke, kita lihat hasilnya. Panjangnya dulu, apakah pas 10 mili? Oke, ini pas 10 mili, berarti penggunaan skala memanjangnya tepat. Terus diameternya masih berapa? Ini 25,4, berarti masih kurang 0,4. Maka solusinya kita nyalakan lagi, bisa kita simpulkan, atau tadi kita berhenti di angka 1,5. Berhenti di angka 1,5, skala terakhir 1,5, berarti masih 0,4. Kita majukan 0,1, 2, 3, 4, jadi berhenti di 1,9. Sama ketika nyentuh, kita lihat ini masih di 0 lagi. Kita jalankan lah, ketika kita mau proses finishing, ini kita kasih tanda supaya tengah. Ini kita mau gerakan otomatis memanjang, berarti ini masuk ujungnya paling pelan. Oke. Ini memanjang. Nah, kalau kita finishing biasakan jarak sekitar 2 mili, ini kita matikan, mesinnya kita matikan, tunggu dia berhenti. Ini berhenti, terus ini kita bebaskan. Nah, ini kita lakukan proses pengecekan. Ukurannya berapa? Kalau sudah pas, berarti kita tinggal melanjutkan. Oke, 0,9. 24,9, berarti masih kurang 0,9. Kita majukan, ini kita nolkan lagi, kita tambah 0,8. Oke, penting masuk toleransi. Oke, ini kita proses finishing apa? Jalannya. Kira-kira alat ukur bisa ngukur, kita matikan, tunggu berhenti, kita bebaskan, kita lakukan proses pengukuran. Pengukuran harus lurus. Oke, di sini 24,0 pas. 24,0. Oke, berarti sudah masuk. Jadi pengukuran harus lurus ya, sekali lagi lurus. Kalau sudah pas, berarti kita tinggal melanjutkan. Terus ukurannya sudah masuk, berarti kita tinggal melanjutkan. Sampai 10. Jadi fokusnya ke skala ya, skala memanjangnya, panjang yang diminta berapa. Oke, kurang sedikit, kita matikan, kita gerakan manual sampai sepanjang 10. Kalau sudah sampai 10, ini kita bebaskan. Tunggu berhenti, bebaskan. Nah, itulah proses pembuatan diameter dengan ISO 6. Oke, ini contoh aplikasi pembubutan dengan memperhitungkan skala. Contoh, ini kita hitung ukuran awalnya berapa. Oke, contoh ukuran awalnya 24 mili. Terus kita mau mengurangi berapa gitu kan. Misalkan ini kita kurangi 0,5. Langkahnya bagaimana? Ini kita hidupkan. Untuk mempermudah, sekali lagi ini kita kasih spidol.
kita semprotkan. Sampai nyentuh. Sampai nyentuh. Ini skala kita nolkan. Oke, ini kita bebaskan. Contoh ini saya masukkan skala, kita kurangi 0,4 paling gampang guys, 0,4 skalanya kelihatan. Oke, ini kita 0,4. Jadi tadi diameter awalnya 24, kita kurangi 0,4 untuk menambahkan, misalnya ini kita buat sepanjang 4 mili. Cobaan itu kan sepanjang 4 mili. Oke, ini kita hentikan mesinnya, kita bebas sampai berhenti, baru kita bebaskan. Nah, ini kita cek ukurannya. Tadi kita masukkan 0,4, maka diameter jadinya berapa? Tuh, 23,6. Jadi terbukti eretan melintang kita masukkan 0,4, maka hasilnya diameter benda kerja berkurang 0,4. Jadi tipikalnya mesin ini pengurangan diameter. Kan sisi tajam itu dikatakan chamfer. Misalkan ada ukuran diminta 1x45, berarti chamfernya 1 mili. Teknisnya ini kita nyalakan, terus ini kita sentuhkan kira-kira di tengah, sentuhkan. Posisinya seperti itu. Terus kalau eretan memanjang itu kita nolkan. Terus kita majukan 1 mili. Oke, itu dinamakan chamfer 1 mili, hasilnya kan seperti itu. Beda kasus kalau kita chamfer itu dengan menggunakan contoh di sini. Ini sudah saya chamfer. Yang kita gunakan eretan melintang itu beda hasil. Contoh nyentuh. Nah, terus ini kita majukan 1 mili. Sama-sama maju 1 mili. Sama-sama maju 1 mili, tapi hasilnya beda dengan yang tadi. Jadi kalau kita nyemper dengan menggunakan eretan melintang, kalau ingin hasil chamfer 1 mili, berarti eretan melintang kita itu majunya 2 kalinya, karena ini berarti garis tengahnya. Jadi ini kita masukkan 2 mili. Ini hasilnya baru seperti yang tadi. Sama-sama seperti 1 mili. Oke, itu proses chamfer.